Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala, kita ngobrol di Podcast Republika. Sobat Republika, Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Namun sumber daya alam ini bisa saja berkurang atau bahkan hilang kalau tidak dijaga. Tentu ini peran dari masyarakat Indonesia sendiri untuk menjaga, khususnya anak muda. Nah, untuk ngebahas soal peran anak muda dalam menjaga lingkungan, saya akan berbicara dengan Mbak Rina Kusuma. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Beliau adalah Program Manager Public and Youth Mobilization Ekonusa. Ekonusa adalah yayasan nirlaba yang fokusnya memang terhadap lingkungan dan bagaimana membangkitkan kepedulian dan menjaganya. Oke Mbak Rina, sehat Mbak? Kita ngebahas soal peran anak muda ya Mbak. Iya. Terutama Mbak Rinda sendiri memang bergeraknya di anak muda gitu. Sebenarnya sepenting apa sih peran anak muda ini untuk menjaga supaya lingkungan kita tetap sehat? Ya, anak muda itu kan dia bisa sebagai korban. Korban ya sebutnya kalau Mbak Rina. Bisa dia korban, tapi juga bisa jadi aktor penting gitu. Okay. Korban ketika misalnya generasi kita ini gitu ya, generasi yang sekarang di pengambil keputusan dan atau yang kita berusaha dan lain-lain tidak punya kepedulian terhadap isu-isu lingkungan gitu. Jadi artinya mereka yang akan diwarisi dengan kondisi lingkungan yang buruk gitu ya, kualitas buruk hidupnya ya? kualitas hidupnya kan jadi pasti akan berkurang ya gitu, bencana dan lain-lain yang kayak gitu. Nah, tapi juga di satu sisi mereka juga bisa jadi aktor penting gitu, karena mereka apalagi dengan zaman anak sekarang yang mereka sudah ibaratnya lahir aja melek udah melek informasi gitu teknologi udah sangat luar biasa, informasi segala macam gitu. Jadi mereka bisa lebih banyak terlibat dalam aksi-aksi atau punya inisiasi apapun kayak gitu. Kalau dulu mungkin kita settingannya apalagi agak sulit gitu untuk kita punya kegiatan-kegiatan gitu ya, terhambat dengan akses informasi, transportasi dan lain-lain gitu. Kalau sarananya sekarang, juga ya masih terbatas juga, ya. Betul. Dulu ngumpul sedikit dicurigain gitu ya, mau apa ini, mau makar gitu ya. Nah, ini nggak bener nih ngumpulannya. Nggak bener nih gitu kan kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu ya. Kita mau aspirasi apapun gitu, komunitas-komunitas mama-mama apa gitu ada gitu gitu. Anak muda yang suka sepeda sambil dengan bawa isu lingkungan juga bisa gitu. Jadi sekarang makanya jadi mereka itu ya punya peran yang sangat penting gitu. Jadi either dia mau jadi korban gitu ke depannya gitu, atau juga kemudian mereka bisa jadi yang menyelamatkan juga gitu. Karena mereka nanti akan hidup ketika masa mungkin kalau misalnya terburuknya adalah ketika lingkungan rusak dan berdampaknya luar biasa, justru mereka yang akan hidup di zaman itu. Terus jadi kan mereka sebenarnya punya beban ya. Betul. Terus kan kita itu kan juga pasti memori masa kecil itu kan sangat penting gitu dalam membangun kita ke depannya akan seperti apa gitu. Dulu kita masih mungkin punya memori main layangan di lapangan gitu ya, manjat pohon dan lain-lain gitu. Nah, sekarang mereka udah berbeda gitu ya. Jadi ruang mainnya mungkin lebih sebatas di gadget dan lain-lain gitu. Jadi mengkontekstualkan dengan isu-isu lingkungan dengan karakteristik anak muda zaman sekarang itu juga jadi penting gitu, karena proses untuk kedepannya nanti gitu. Sejauh mana awareness atau kepedulian anak muda sekarang sih Mbak, kalau dari kacamata Mbak Nina? Kalau aku lihatnya sekarang tuh udah jauh banyak peduli gitu. Mereka sudah setidaknya yang paling gampang dilihat tuh kan, yang paling mereka rasakan misal soal sampah sekarang mereka udah sadar bawa tumbler sendiri, bawa tempat tote bag juga sekarang kan udah lucu-lucu gitu ya kayak gitu. Terus sampai juga yang memang mereka ada yang kalau udah tergerak hatinya itu ya udah ikut demo atau aksi apa kayak gitu ya gitu. Jadi aku lihat sih sekarang udah banyak, dan pembelajaran di sekolah sekarang kan juga udah banyak yang lebih aware terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Lebih membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan. Berarti sebenarnya ada peningkatan ya kalau ngelihat. Iya, kalau aku sih lihatnya ada peningkatan ke arah kesana gitu. Jadi kalau dulu mungkin masih sangat terbatas, tapi ini juga tergantung juga bagaimana mereka terpapar dapat informasi kepedulian itu ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya memang terbiasa dia melihat
kebiasaan buang sampah dan lain-lain, ya itu juga buat mereka jadi ignorance gitu ya, jadi nggak peduli gitu. Jadi itu masih labil kali ya. Yeah. secara secara awareness mungkin mereka sudah ada gitu, tapi mereka butuh tetap di ini kali ya. Wadah-wadah ininya tuh memang mereka masih tetap perlu tempat mereka bisa berkreasi, terus mereka punya aspirasi apa kayak gitu. Jadi dari awareness ke aksinya itu butuh terus dikawal gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Rina sendiri gimana sejauh ini menangani teman-teman anak muda? Apakah mereka yang memang pada dasarnya sudah punya wawasan tentang itu dan bisa digerakkan, atau butuh dibangun ulang sih sebenarnya, khususnya di Indonesia ya? Iya, kalau pengalaman kalau sekarang di Ekonusa, kan kita memang fokusnya bagaimana mendorong partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Indonesia Timur, di tanah Papua dan di Kepulauan Maluku gitu ya. Kalau tanah Papua itu artinya Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat gitu. Nah, kita coba berbagai cara sebenarnya untuk bisa mereka, anak-anak muda ini bisa punya channel atau engage dengan isu-isu lingkungan gitu. Jadi kita punya program namanya School of Eco Diplomacy. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menjadi kayak diplomat lingkungan gitu. Jadi diplomat itu bukan dalam konteks yang negosiasi antar negara saja gitu, tapi juga kita semua tuh sebenarnya diplomat gitu. Entah yang suka makanan dia mendiplomasi sesuatu hal gitu lewat makanan misalnya gitu, yang suka traveling dia juga bisa sebenarnya jadi. Nah, jadi kita mendorongkan itu gitu, isu tentang diplomasi lingkungan itu penting loh buat anak-anak muda ini untuk mereka paham, karena mereka bisa menyuarakan kan gitu. Jadi bisa mempengaruhi gitu sama temennya gitu. Iya. Nah, jadi yang kami lakukan itu berjenjang. Jadi yang level dasar itu untuk biar kita mau memanggil anak-anak yang minat aja dulu gitu, pengen tahu aja dulu gitu ya. Kuncinya di situ ya, minat aja dulu gitu ya, nggak harus sudah melakukan apa atau pintar di biologi atau apa gitu, enggak. Jadi dia cuma minat aja, oke, ayo daftar gitu ya, terus kemudian nanti kita pilih gitu, terus kemudian bikin kita latih gitu. Nah, kalau yang level dasar kita penekanannya pada anak-anak yang ada di tanah Papua gitu. Jadi dia di kota-kota gitu. Nah, jadi biar kemudian tujuannya biar mereka lebih tahu, sadar, paham di kewilayahan di mana mereka tinggal gitu. Jadi mereka misalnya di kota ini ekosistemnya apa ya gitu. Jadi ternyata di sini kayak misalnya di Manokwari, di situ ada cagar alam gitu yang namanya Gunung Meja gitu. Jadi mereka biasa ke sana tapi mungkin mereka nggak aware apa sih ini fungsi si Gunung Meja ini gitu untuk menjaga iklim di kota itu gitu misalnya ya. Nah, terus kemudian setelah dia di level dasar, kita punya ada level menengah gitu. Nah, level menengah itu spektrumnya lebih kepada keterampilan dan skillnya gitu. Jadi lebih hands on aktivitas gitu ya. Jadi tidak tergantung usia ya, maksudnya level dasar itu ada usia juga gitu. Jadi kalau yang dasar itu sekitar 16 sampai 22 tahun. Nah, yang level menengah itu 18 sampai 25 itu. Lebih dewasa ya, lebih mature ya. Nah, yang lagi yang atasnya lagi sekitar 25 sampai 35 gitu untuk yang advance. Nah, yang di level menengah itu kita mempertemukan anak-anak yang di Indonesia Timur ini dengan teman-teman di region yang lain gitu. Wilayah yang lain. Iya, dari Jawa, dari Sumatera dan lain-lain. Ini juga berdasarkan pengalaman kita, pertama program ini di launching itu tahun 2018. Terus pertama itu dikumpulin nih anak-anak Indonesia Timur dengan yang dari wilayah-wilayah lain. Nah, ternyata kita ngelihat pelajarannya ternyata ada gap juga. Gap dalam
mengkomunikasikan usia dan lain-lain gitu. Jadi kemudian kita belajar dari situ, oh kayaknya perlu dibuat berjenjang gitu. Nah, untuk yang teman-teman dari Indonesia Timur ini, itu kenapa tuh bisa ada gap itu? Kalau bisa lebih fokus aja sih sebenarnya, karena kita membinanya. Jadi memang ada yang, karena mungkin kebutuhannya yang di dasar itu lebih kepada dia dipaparkan dulu dengan isu-isu lingkungan gitu ya, difamiliarkan dulu gitu dengan ininya mereka gitu. Nah, sampai kemudian kalau mereka sudah memang punya kayak panggilan hati gitu, itu kan udah beda lagi membinanya gitu. Jadi mereka dikasih ada project-project misalnya gitu. Jadi biar mereka seberapa penting sih untuk membekali mereka dengan awareness tadi? Tadi kita kan ngebahas soal awareness gitu. Seberapa penting sih? Penting banget sih kalau menurutku, karena awareness ini kan bukan cuma pada untuk pencapaian akademik gitu, tetapi untuk kehidupan mereka ke depannya juga gitu ya. Mereka nanti ini ke depan mau jadi apa sih gitu kan? Karena kesadaran lingkungan itu ya memang nggak bisa cuma sekedar dikasih tahu aja gitu. Iya istilahnya kalau bisa jadi dia tahu nih sampah nih berbahaya. Tapi kalau dia belum tersentuh hatinya ya tetap aja buang sampah sembarangan gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi ibaratnya butuh dikasih terus ini lo pentingnya jangan lupa ya gitu. Mungkin gitu kali. Ini kan kayak panggilan hati juga sampai dia mau bisa bergerak gitu. Nah, memang pastinya ada seleksi alam gitu. Pasti ada seleksi alam namanya capacity building, apalagi dengan anak muda pasti ada aja lah yang udah kita pelatihan terus nanti lulus dia menikah terus atau jadi PNS atau apa, kan pasti ada pilihan-pilihan hidup ya gitu. Nah, sejauh ini ada yang seperti itu ya? Ada aja gitu ya. Jadi tapi ada juga yang memang sebenarnya mau mereka dimanapun, tapi kalau dia udah punya mindsetnya itu pasti akan kebawa gitu. Jadi ada satu alumni, dia dulu masih kuliah waktu itu, terus akhirnya sekarang dia jadi pramuwisata untuk ekowisata gitu. Jadi dia udah punya mindset itu, dia jadi kayak pilihan hidupnya dia gitu. Jadinya aku mau dukung ekowisata yang ada di Papua Barat, dibilang gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi kalau dia memang udah punya panggilan jiwanya gitu ya. Sebenarnya apa sih Mbak yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda ya, sobat-sobat Republika, mungkin teman-teman muda yang menonton gitu, yang bisa dilakukan untuk setelah kita punya kepedulian gitu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya ya minimal untuk menggerakkan teman-teman yang lain untuk yuk peduli gitu. Apa aja sih yang bisa? Nah, apakah bikin konten kreatif gitu? Bisa macam-macam sebenarnya. Tergantung. Jadi gini ya, kalau buat aku tuh kenapa itu bisa dibilang panggilan juga gini. Kalau merawat lingkungan tuh sebenarnya merawat kehidupan kita gitu. Gitu ya. Kalau kita aja nggak mau ngerawat kehidupan kita, ya mau gimana gitu ya. Jadi ibaratnya gitu, kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu ya. Bertanggung jawab kepada, kita kan menghuni bumi yang sama nih gitu. Buminya cuma satu gitu. Bukan dikontrakin pisah-pisah gitu. Dikontrakin gitu. Kita nggak bisa bikin juga gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kalau kita nggak punya tanggung jawab atau mindset itu, ya udah terus mau jadi gimana gitu. Kita mau hidupnya jadi sengsara gitu kan, nggak juga gitu ya, kayak gitu. Nah, ya tinggal kita gimana kita mau bikin take decision atau aksinya itu gitu. Jadi dan skalanya bisa macam-macam. Ada yang kalau yang dia suka lagu ya dia bisa bikin lagu, isu-isu lingkungan. Ada yang dia suka gambar, dia promosiin pesan-pesan lewat gambar, misalnya kayak gitu. Yang suka ngulik-ngulik dia misalnya bikin inovasi-inovasi sederhana gitu ya. Jadi bisa sebenarnya bisa apapun gitu sebenarnya gitu. Apalagi sekarang saluran untuk menyebarkan informasinya juga terbilang mudah ya sebenarnya Mbak. Iya. Gitu. Untuk anak muda di Indonesia sendiri, terutama di bagian timur ya Mbak, itu gimana sih Mbak untuk, saya sih pengen tanya, kenapa Indonesia Timur? Karena ini memang jadi pendirinya Ekonusa, Bang Bustar Maitar, dia lahir besar di Jayapura gitu ya, walaupun bukan sepenuhnya dia darahnya dari Sulawesi gitu ya, tapi dia kemudian lahir besar di sana gitu. Terus kemudian banyak kegiatan di isu-isu lingkungan gitu. Dia melihat memang ada
kesenjangan gitu ya antara bagaimana persepsi terutama kita yang ada di pusat di Jakarta gitu melihat Papua gitu. Papua juga dengan melihat Jakarta gitu ya. Jadi ada distorsi seperti itu. Papua dan daerah timur lah ya. Betul, seperti itu. Ya terlepas dari persoalan infrastruktur, standar kesehatan, pendidikan dan lain-lain juga memang masih menjadi PR di sana gitu ya. Tapi juga ada pemahaman yang salah juga gitu, bukannya salah ya, tapi memang mungkin dikondisikan juga gitu situasi bahwa orang Papua itu tidak mandiri, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Padahal sementara banyak kok kekayaan mereka sangat kaya keanekaragaman hayati dan juga budayanya kan, gitu. Benar sebenarnya itulah keindonesiaan sebenarnya gitu, dengan kita sangat beragam itu gitu. Nah makanya kemudian Eko-Nusa dibentuk sebenarnya untuk juga menjadi menjadi duta yang bisa menjembatani seperti itu. Nah termasuk juga kita lewat anak muda gitu. Jadi kayak misalnya kita ada salah satu program kita namanya Mari Cerita Papua tiap bulan gitu ya waktu itu. Nah itu bagaimana misalnya tiap ada topik-topik tentang kepapuaan gitu. Didiskusikan di Jakarta gitu, terus dengan anak-anak muda yang lain. Nah, pernah waktu itu kita di UI gitu ya, pembicaranya ada anak-anak Papua yang berprestasi gitu ya. Nah, terus pas lagi diskusi itu ada yang bertanya gitu, Kak, saya tuh sebenarnya saya tuh mesti gimana ya dengan teman-teman Papua kayak gitu. Jadi karena saya takut juga terus terang saya suka bingung gitu gimana mesti bersikap dengan teman-teman Papua gitu. Jadi dia di luar Papua berarti. Iya, dia anak Jakarta. Dia anak Jakarta gitu. Jadi itu bisa ngelihat gimana distorsi itu ini gitu loh, sangat pemahaman terhadap, padahal kan semua sama aja, kita makan hal yang sama juga gitu ya, kayak gitu, tanggalnya sama gitu, udara juga sama gitu. Nah jadi makanya lewat program-program kayak si School Eco Diplomacy ini, SED ini juga sebenarnya untuk memblending juga gitu. Once sebenarnya kalau kita sudah ketemu sharing ini terus kan kita juga kepeduliannya juga jadi terbuka gitu. Betul. Nah selama ini mungkin bisa jadi itu terputus gitu, komunikasi dengan itu gitu. Nah makanya peran-peran diplomasi itu juga jadi penting gitu. Karena untuk Indonesia sendiri bukan berarti anak muda hanya menjaga daerahnya masing-masing, tapi kan butuh kerjasama dengan anak muda lain gitu. Betul. Dan itu mungkin terkesannya biasa hal kecil, tapi sebenarnya besar ya Pak. Maksudnya untuk membangun komunikasi yuk kita jaga. Terus kan gini ya, kalau banyak juga ketika misalnya anak dia tuh sebenarnya punya aspirasi gitu, dia mau jadi misalnya kampanyein soal sampah, tapi kemudian di stigma nih sama teman-teman yang lain, lu jadi pemulung ya, kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Dia ngerasa jadi aneh gitu, jadi orang aneh gitu, padahal dia melakukan hal baik gitu. Nah makanya itu penting kita punya wadah-wadah komunitas-komunitas. Nah jadi kemudian kita linkkan gitu. Nah itu jadi salah satu yang kita lakukan untuk gimana mendukung anak-anak muda itu gitu, untuk bisa mereka, karena sebenarnya anak-anak muda sekarang kan kalau proses belajarnya kan udah bukan lagi diajar mengajar ya. Mereka udah tahu sendiri dari YouTube, dari Wikipedia dan lain-lain gitu. Tinggal kita mengarahkan gitu kan. Karena gitu. Sumber informasi mereka sekarang udah banyak banget, mereka lebih jago gitu, lebih aktif gitu ya. Kayak gitu.